paling gampang banget jatuh ke lubang dua hal atau dua isu yang aku rasa itu jadi pancingan atau trigger dari berbagai bentuk coping mechanism yang aku tahu nggak sehat buat aku. Dan dua isu itu adalah attachment dan fear of loneliness, kemelekatan dan rasa takut buat sendirian atau rasa takut buat kesepian. Sampai aku sadar kalau misalnya butuh waktu sih, butuh waktu, butuh proses dalam proses perjalanan healing journey-ku untuk sadar kalau misalnya ketika kita terlalu melekat atau kita terlalu menggantungkan kebahagiaan kita ke orang lain atau kita terlalu menggantungkan I want these people to be by my side forever, I want that person to be by my side forever, I want my parents to be by my side forever. Oke, bukan berarti aku nggak sayang sama misalnya orang tuaku atau aku nggak sayang sama keluargaku atau aku nggak sayang sama teman-temanku, tapi aku sadar kalau misalnya setiap orang tuh punya jalur hidupnya masing-masing, punya free will-nya masing-masing, punya tanggung jawabnya dan perannya masing-masing. Ibaratnya punya alur jalan ceritanya masing-masing. Aku juga punya alur jalan ceritaku masing-masing. Salah satu hal yang aku bisa bilang memicu awakening atau kesadaranku ini secara menyeluruh, of course, Dark Night of the Soul. Ketika aku dihadapkan dengan rangkaian masalah-masalah yang ujungnya mendekatkan aku untuk kenalan lagi pada diriku, kenalan lagi pada values diriku, kenalan lagi dengan aku tuh siapa sih dan apa yang aku mau. Lalu aku juga kenalan lagi dengan diriku lewat astrologi. Dan ada juga divination tools lain seperti tarot, oracle cards. Tarot atau oracle cards itu bukan sarana ramal-meramal aja loh. Astrologi juga bukan sarana ramal-meramal aja. Aku juga baca-baca buku. Tapi kadang baca buku atau kita coba untuk baca tarot atau baca astrologi sendiri, baca-baca kita sendiri itu mereka bisa bantu kita memicu kepekaan akan diri kita sendiri. Tapi ada proses yang of course perlu kita jalani seumur hidup. Dan prosesnya ini seiring waktu, setiap hari, setiap saat itu, kalau kita bersedia untuk diproses, proses yang kita lewati itu pasti akan mendewasakan kita. They will bring wisdom. Mereka akan membawa kebijaksanaan. Mereka akan bikin kita juga jadi lebih aware, jadi lebih peka, jadi lebih sadar bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap diri kita sendiri dan terhadap orang-orang sekitar kita. Sampai aku sadar ya, kalau aku terlalu melekat atau aku terlalu memaksakan kehendak, aku nggak boleh kesepian, aku nggak boleh sendirian. Sebetulnya sama aja aku sedang menghambat prosesku sendiri. Dan aku nggak percaya kalau ketika aku sendiri, ketika aku diproses, sebetulnya Tuhan tuh lagi percaya kalau this person bisa bertumbuh lagi. Aku yakin pasti banyak banget orang di dunia ini yang berpikir, I have to have a boyfriend, I have to have a girlfriend. Aku perlu tiba di titik ini, aku perlu tiba di destinasi ini dulu, aku harus punya pacar, aku harus begini, harus begitu, bla 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 bla. Baru nanti akhirnya aku bisa bahagia. But are you sure? Are you sure? Apakah kamu benar-benar yakin ketika kamu punya pacar, atau ketika kamu menikah, atau ketika kamu punya ini, atau kamu punya itu, otomatis achievement itu pasti akan bikin kamu bahagia? Tapi bagaimana kalau kamu sudah dapatkan itu, terus nggak lama Tuhan ambil? Entah diambil melalui perpisahan, kematian, kegagalan, kebangkrutan, atau any kind of ways. Aku ngomong ini bukan maksud untuk nakut-nakutin sih, tapi anggaplah aku mau sharing dan jadikan pesanku ini, I'm just a messenger. Jadikan pesanku ini sebagai reminder kalau pada akhirnya yang perlu bertanggung jawab atas kebahagiaan kita adalah diri kita sendiri. Kalau kita terlalu menggantungkan kebahagiaan kita atau esensi bahagia, esensi cukup dari hal-hal yang sifatnya eksternal di luar dari diri, itu ujungnya pasti suatu saat kita akan merasa
hancur, rapuh, kehilangan, berantakan, ambiar ketika itu diambil. Ada yang pernah dengar nggak? God gives, God takes away. Istilah atau perumpamaan God gives, God takes away. Tuhan yang kasih dan Tuhan juga yang bisa ambil. Ada kan? Aku rasa itu sebuah statement atau sebuah pernyataan yang perlu diingat oleh semua orang agar kita manusia tuh tetap bisa stay on the right track, bisa tetap eling, bisa tetap sadar kalau oke, manusia bisa berencana, kita bisa bikin rencana A, B, C, D, Z, bla 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 bla. Tapi pada akhirnya Tuhan yang beracara. Kalau Tuhan gak ngizinin atau Tuhan gak ngasih jalan, mau kita memaksakan seorang untuk bertahan, atau kita mau memaksakan diri kita bertahan dalam lingkungan, atau pekerjaan, atau situasi, atau bahkan mindset yang jelas-jelas it's no longer serving us in some ways, pasti akan ada caranya beliau untuk ngacak-ngacak apa yang kita rasa atau kita pikir itu harus jadi terbaik buat kita. Tujuannya, apakah tujuannya artinya itu Tuhan ngelakuin kita, atau Tuhan kasih kita ujian, Tuhan kasih kita cobaan, atau Tuhan kasih kita kesempatan untuk menghadapi masalah, itu artinya jahat. No. Tapi sebetulnya masalah dan turbulensi itu ada karena aku yakin, karena beliau yakin kita juga udah siap untuk naik level. Teman-teman siap nggak naik level? Aku sih siap, honestly. I want it.